Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja puji syukur hanyalah milik Allah atas segala nikmat, atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi mengatakan khairul qurun, sebaik-baik waktu kurun. Satu kurun itu adalah qarni, kata Nabi. Kurun aku bersama para sahabat-sahabat. Ya, orang-orang terbaik itu ada ketika Nabi dan para sahabatnya itu. Ketika para sahabat itu bisa melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak tahu, ia bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sebaik-baik pun. Kita mudah-mudahan mampu mengambil pelajaran, mengambil teladan, mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya. Ketika para sahabat itu mendekati Ramadan, mereka akan mempersiapkannya. Ketika ditanya berapa waktu mempersiapkan Ramadan, ada satu riwayat mengatakan mereka menyiapkannya itu 6 bulan sebelum Ramadan. Mengapa? Karena mereka tahu Ramadan itu mulia. Kalau kita lihat bulan, ya sama bulan lainnya. Jumlahnya sama-sama saja. Harinya, panasnya, teriknya sama-sama saja sebenarnya. Namun segala sesuatu yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, maka ia juga akan jadi mulia. Kertas putih kosong. Ya. Kalau kita temukan kertas putih kosong itu, mau kita robek, mau kita lipat-lipat, kita remukkan dengan tangan kita jatuhkan, kita buang, kita tendang, kita akan biasa-biasa saja. Namun ketika kertas putih itu kita tuliskan di atasnya Bismillah, ada asma Allah di sana, kita tuliskan kalamullah Al-Fatihah di sana, tentu tidak akan ada yang berani di antara kita meremuk-remukkannya, melemparnya, membuangnya begitu saja. Kertasnya sama, namun yang mulia itu adalah karena ia dilekatkan atasnya kalamullah, perkataan Allah yang maha mulia. Begitu pula bulan Ramadan, bulan yang biasa saja mungkin fisiknya, zahirnya itu sama saja, namun para sahabat tahu bahwa yang mulia itu adalah nilai spiritualnya, nilai perasaannya, nilai yang di atas nilai fisik itu. Maka kalau ada yang zahir, maka nilai batinnya yang mulia dari Ramadan. Memang kita sekali menyiapkan juga fisik kita di bulan Ramadan. Namun yang lebih penting menurut para sahabat itu menyiapkan hatinya agar ketika Ramadan datang itu menjumpai Ramadan, hati ini sudah siap. Ibarat kita punya rumah. Ketika tamu besar, tamu agung akan datang, kita akan siap-siapkan rumah kita, kita akan sapu, kita akan bersihkan rumah itu. Agar apa? Agar nanti orang yang datang, tamu yang agung itu nyaman hadir di rumah kita. Nah, Ramadan ini bukan fisik, tapi batinnya, nilai spiritualnya. Maka para sahabat kala itu menyiapkan dirinya
bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu, agar hati ini siap menjadi rumah yang nyaman bagi Ramadan. Agar hatinya itu ketika datang di bulan Ramadan betul-betul bisa menikmati jamuan yang Allah siapkan dalam Ramadan. Allah berikan rahmat yang banyak, Allah berikan lipat ganda pahala, Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang meminta ampun. Allah bebaskan mereka dari siksa api neraka. Allah berikan satu malam yang begitu indah, begitu mulia. Kita mengenalnya dengan nama Nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar yang kita cari-cari, yang begitu mulia itu. Allah siapkan jamuannya di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita telah menyiapkan rumah? Dalam tanda kutip rumah hati kita ini siap untuk jamuan Ramadan. Apakah kita terbiasa lisan kita membaca Al-Quran? Apakah kita berharap nanti saja di bulan Ramadan ini baru siap? Apakah dulu sebelum Ramadan kita ada menyiapkan? Mungkin sudah siap. Namun apabila kalau belum siap, mari masih di Ramadan ini nikmati, siapkan spiritual kita, hati kita, qalb ini. Siapkan untuk hadir di bulan Ramadan sehingga mampu menikmati jamuan Ramadan. Saudaraku, sahabat Nabi itu bahkan di bulan Ramadan mereka mampu berperang. Coba kita bayangkan fisik yang dibutuhkan ketika berperang di padang nan tandus, terik matahari yang begitu luar biasa itu, di hari biasa saja, tidak puasa saja begitu beratnya. Namun para sahabat di bulan Ramadan tidak sedikit yang memilih tetap berpuasa. Kenapa? Karena mereka jiwanya, batinnya itu menikmati jamuan Ramadan. Karena hatinya itu sudah siap dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di bulan Ramadan. Sehingga ibadah yang dilakukan itu bukan lagi jadi beban, namun jadi suatu kenikmatan. Terkisah ada seorang sahabat Nabi, kondisinya kurang mampu. Tapi suatu ketika menjelang buka itu ada tamu datang ke rumahnya. Ia bertanya pada istrinya, apakah ada menu makanan yang bisa dimakan? Ada, tapi hanya untuk satu porsi. Yang sebenarnya tadi disiapkan porsi untuk mereka berdua. Tapi ternyata kedatangan orang ketiga, siapa? Tamu itu. Namun itulah, perhatikan kisah ini dengan begitu indah. Kita bisa merasapi dengan jiwa-jiwa yang batinnya itu menikmati jamuan Ramadan. Mulut ini, lidah ini, ya, bagi dia lapar, haus. Namun ketika menjelang berbuka, di waktu yang nyaman untuk menikmati minuman dan makanan, lebih-lebih mereka orang yang tidak berada. Namun apa yang dilakukan? Mereka berikan menu makanan itu kepada sang tamu. Lalu ia berkata kepada tamu, izinkan aku menemani istriku di dalam untuk makan. Ketika tamunya asik menikmati jamuan, mereka berdua, sahabat ini dan istrinya, hanya minum air. Lalu sekedar mengecap-ngecap seakan-akan ada makanan yang mereka makan. Sehingga tamunya bisa makan dengan lahap, tidak memikirkan apakah sang tuan rumah makan atau tidak. Karena ia mengira, sang tamu akan mengira sang tuan rumah juga sedang menikmati jamuan makanan di dalam rumahnya, di kamar dalam rumahnya. Sungguh, kisah itu ternyata diwahyukan, ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga esok harinya, Nabi Muhammad menepuk benda orang itu. Ketika bertemu dengannya mengatakan, Allah menyukai jamuan yang kau berikan kepada tamu. Sungguh Allah meridhoi apa yang mereka lakukan. Hal ini hanya bisa dicapai dengan orang-orang yang mampu menghadirkan jiwanya di bulan Ramadan. Mari di bulan Ramadan ini kita upayakan hadirkan hati ini.
Jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja sehingga kita tidak mampu mendapatkan apa-apa. Semoga bermanfaat. Semoga kita mampu keluar dari Ramadan menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.